sibuk gitu ya di tugas sekolah gitu ya. Ya Pak, jaga Langsung nggak bisa iya studio kan yang paling bertemu sih melalui WA ya gitu. WA Pak ya. Tapi alhamdulillah kadang-kadang kalau ada kegiatan gugus itu gitu Pak ya. Oh iya, alhamdulillah itu. Ini ada keperluan apa Pak? Geografi datang kemari. Iya Pak. Alhamdulillah jalani Pak ya. Syukur kepada Allah SWT. Pada hari ini saya terus terang sangat senang bisa bertemu dengan Bapak. Seperti yang saya infokan ke Bapak kemarin, bahwa hari ini insya Allah Pak ya, saya memenuhi sebuah tugas dari kegiatan modul belajar di program Guru Penggerak Pak ya. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah, berbagi pengalaman Pak ya terhadap pengambilan keputusan yang pernah mereka ambil selama mengabdi menjadi pemimpin Pak. Mungkin salah satunya Bapak yang saya wawancarai. Ini mohon Pak ya berbagi ilmu. Apalagi saya anggap Pak Jamil salah satu ya senior saya yang mungkin banyak sekali pengalaman yang bisa berbagi sama kita Pak ya. Bisa Pak ya? Insya Allah. Ya sama-sama lah. Iya. Baik Pak, mungkin selama Bapak udah lama Pak ya? Kalau sekolah udah berapa tahun Pak? Kalau sekolah kurang lebih itu udah 12 tahun. Alhamdulillah 12 tahun Pak ya. Tentu Pak selama 12 tahun mungkin sudah banyak pengalaman khususnya dalam pengambilan keputusan ya Pak ya. Kadang ada keputusan yang harus kita ambil, kadang kita sendiri, mungkin keputusan kita bersama Pak ya. Mungkin Pak pengalaman Bapak lah Pak ya, dari pengambilan keputusan yang Bapak ambil, bagaimana Bapak bisa dapat mengidentifikasi bahwa kasus yang sedang dialami itu bukan sebuah kasus dilema etika, atau ini sebuah kasus yang termasuk rujukan moral Pak? Terima kasih Pak Jody yang sama-sama saya hormati setelah sudi datang ke SW di Lawangan. Sini kita diskusi, mudah ini menjadi pengalaman saya bersendiri. Ya Pak, Apalagi Pak Jody sekarang ini kan sebagai guru penggerak. Iya Pak, angkatan 6. Angkatan 6 khususnya di wilayah kampus Kebaya. Tentunya dalam beberapa hal yang selama saya menjabat, karena 12 tahun yang lalu bukan sangat berbeda dengan saat sekarang ini ya. Karena perkembangan pengetahuan ini banyak anak-anak kita tentunya, bahkan juga guru-guru kita termasuk saya sendiri kan menggunakan IT. Saya berada di sini kalau dilema itu masuk ya gitu. Kalau kita cerita satu persatu mungkin perlu waktu yang panjang tapi nanti perlu apa yang bisa saya sampaikan tadi mungkin sebagai pengalaman yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran, apakah mungkin untuk pribadi Bapak sebagai guru penggerak. Insya Allah Pak, nanti selama ini banyak Pak ya dilema yang terjadi di sekolah Pak ya. Iya, Bapak. Mungkin selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi lah bahwa kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral nih Pak? Kalau dilema etika ini contohnya lah tadi kita mengambil keputusan ya. Iya Pak, benar Pak. Nah, kita mengambil keputusan ini kan tidak perlu harus kita sendiri. Iya Pak. Mungkin ada sesuatu atau sesaat kita ambil sendiri, tetapi belum tahu diterima oleh yang lain. Berarti sebenarnya dua keputusan dua-duanya benar lah Pak ya. Iya. Ya. Bisa yang duanya benar kan gitu kan. Berarti itu dilema lah Pak ya. Dilema betul. Itu jadi dilema di sekolah kita kadang-kadang kita anggap itu benar, kalau juga enggak benar. Iya benar. Berarti dua-duanya benar Pak ya. Betul, dua-duanya benar. Jadi kalau rujukan moral itu Pak? Kalau rujukan moral ini ada satu keberatan kita yang jelas mungkin bagi kita benar. Ya. Bagi yang lain juga mungkin tidak benar. Tidak benar kan ya? Mungkin melanggar pula mungkin aturan yang ada. Iya. Berarti itu rujukan moral Pak ya. Iya, rujukan moral. Rujukan moral itu. Iya. Itu kan yang menjadi beban. Yang dua perbedaan ini yang berat kita. Iya. Harus dipertimbangkan lah Pak ya. Kalau semuanya setuju ya enak lah Pak ya. Betul. Oke Pak, terima kasih Pak ya.
Berarti Pak, selama ini bagaimana Bapak mengambilkan keputusan nih? Nah, di sekolah kita nih ya, nah, terutamanya nih Pak, kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak. Mungkin bagaimana caranya Bapak melakukan tindakannya Pak? Kalau ada dua-duanya benar Pak? Kalau dua benar, saya rasa ambil kebijakan kami di sekolah itu kita langsung kesepakatan bersama. Kesepakatan Pak ya? Kesepakatan. Apa yang terjadi itu disepakati oleh pihak guru Ya, Pak. pertama, kemudian juga komite. Komite Pak ya? Ya, kita ajak bersama. Karena bagaimanapun komite adalah mitra kita, gitu kan. Kemudian di antaranya kita lihat juga ada wali murid yang kira-kira bisa membantu kita ajak untuk berdiskusi tentang Mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Pertama kita bicarakan permasalahannya apa. Oh itu Pak ya? Ya, kita panggil dulu permasalahannya apa, kita dudukkan. Kemudian baru kita bicarakan dengan rekan-rekan guru. Oh ya. Kemudian kalau tadi rekan guru masih belum ada keputusan, kita panggil komite. Gitu ya Pak ya? Itu langkah yang harus kita lakukan selama ini Pak ya? Betul. Baik Pak, mungkin untuk pertanyaan berikutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif lah dalam mengambilkan sebuah keputusan yang termasuk yang dilema etika Pak? Kira-kira yang paling efektif seperti apa Pak? Yang paling efektif itu adalah kita mengambil keputusan itu adalah disepakati. Disepakati Pak ya? Disepakati. Jadi beberapa anggota yang kita kumpulkan, kita musyawarahkan, disepakat keputusan yang disepakati oleh kita bersama. Artinya kita bersama ya? Itu yang paling efektif Pak ya? Iya. Mungkin Pak selama Bapak bertugas di SD yang baru ini Pak ya, 5 tahun Pak ya? 5 tahun. Mungkin apa saja Pak yang merupakan tantangan Pak ya? Mungkin tantangan dalam mengambil keputusan dalam dilema kita. Mungkin ada sebuah pengalaman Pak, saya bingung nih keputusan yang diambil, mungkin ada Pak, bisa diceritakan Pak? Ada tuh Azwari, menjelaskan sekolah saya rasa sama juga. Iya Pak. Ini kan contoh kan di sekolah saya. Ya. Dari satu sisi kita sudah ada tenaga honor yang dari dana bos. Mau digaji dana bos Pak ya? Iya. Ada 2 orang. Iya. Dan satu sisi lagi kita kan dibutuh nih tenaga kebersihan. Ya, oh kebersihan belum ada Pak ya? Belum ada ya, itu. Sedangkan tenaga kebersihan itu kan kita mau mengangkat atau kita taruhkan di sekolah kita. Iya. Dari dana mana yang kita harus kita ambil? Itu mungkin ada dana bos lagi Pak ya? Tentunya kita kan nanti bingung. Kalau beliau kita angkatlah, kita petugas di sekolah kita. Ya. Yang dana bos kita kan sudah tahu. Ya. Bisnisnya berapa persen yang kita angkat. Kemudian apabila nanti kita angkat guru tenaga kebersihan di sini, tentunya akan mengurangi daripada yang sudah kita bagi tadi. Gaji mereka dari dana bos itu, gitu kan. Ini yang dilema juga nih. Ada masalah Pak ya? Masalah. Itu kemana arahnya gitu kan? Satu sisi kita harus butuh tenaga kebersihan yang harus supaya memang udah selayaknya sekolah kita yang ya termasuk ramai lah kita Pak ya. Satu sisi kita yang honornya kita butuh juga untuk membantu di ada guru yang lain Pak ya. Betul. Iya yang dilema itulah kali. Ya Pak ya. Kadang bingung nih kan. Karena kita harus memikirkan dua tadi Pak, karena dua-duanya penting kan, dua-duanya benar Pak ya. Betul. Oke Pak ya. Jadi Pak, kalau Bapak selama ini kalau mengambil sebuah keputusan itu Pak, apakah ada jadwal tertentu Pak? Atau dalam menyelesaikan kasus dilema atau langsung diselesaikan secepat mungkin gimana Pak? Kalau jadwal saya terus terang aja memang tak ada lah. Ada Pak ya? Mungkin kalau rata-rata, mungkin kalau di sekolah saya yang jelas tidak ada. Tidak ada Pak ya. Kadang mengambil jurusan itu jadwalnya itu bila ada kejadian itulah langsung selesai Pak ya. Gitu kan. Kalau saya bisa selesaikan hari ini ya mungkin kita tunda. Ya. Jelas secepat mungkin lah Pak Secepat ya. mungkin kita selesaikan. Jangan nanti permasalahan itu kan akhirnya nanti larut gitu. Apalagi sekarang Pak ini kalau zaman udah canggih seperti Bapak tadi IT udah canggih, kadang-kadang suatu permasalahan ini kadang berlarut terpublikasi lagi keluar ke medsos, akhirnya ya mungkin kalau ada kelemahan kita di sekolah itu bisa dinikmati orang ramai Betul, ya. Itu yang kita mau tuh kan. Ya. Kan seharusnya kan sekolah kita sekolah aja. Iya betul Pak Azwadi benar sekali. Iya.
apabila nanti sudah melalui eksos tadi kan orang yang di kelas 1 dia akan Iya, cepat Pak, cepat sekali Pak ya. Iya. Ya kan kita di sekolah kan kita aja antara kita guru sama wali murid Betul, kadang betul. kita kadang salah lah membimbing anak mereka cepat dari sekolah Mbak IT ini mereka belum tahu benar salah kan Pak. Iya, tapi alhamdulillah yang kami ini di sekitar kan belum sampai ke sana. Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik Pak, untuk ini pertanyaan terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak ya, dalam pembelajaran apa yang dapat Bapak petik lah dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini Pak? Kalau di etika, kalau kuncinya tidak banyak adalah kebersamaan. Kebersamaan Kesepakatan kita. Pak ya. Kesepakatan kita. Jangan keputusan katanya, oh kepala sekolah. Nah, kadang-kadang kan orang berpikir banyak nih Pak Azudin, saya kan manajemen ya. Misalnya kan orang-orang katanya orang yang dianggap ketua, tapi tidak salah kita menganggap yang muda. Jadilah guru-guru kita. Yang saya bilang tadi awal-awal juga tidak terlepas dari pihak komite. Stakeholder salah satu dari perwakilan orang tua ini. Kita minta pandangannya dari mereka apa yang perlu kita bangun sekolah ini. Maksudnya bangun pendidikan anak-anak, bangun guru-guru ini. Ini saling menyapa tadi lah Pak. Iya, sekali Pak. Nah, itu kuncinya. Oke, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah dengan waktu yang terbatas, tapi saya bersyukur sekali bisa mewawancarai Bapak, bahkan juga sebagai senior saya di sini. Mungkin ilmu-ilmu yang sudah diberikan bisa berbagi untuk kita semua Pak ya. Amin. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah selesai mewawancarai Bapak sebagai memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak berikutnya Pak ya. Mohon doa ya Pak ya. Amin. Dengan mengucapkan alhamdulillah, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Siang. Terima kasih Pak ya. Alhamdulillah Sama-sama, Pak. sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hari ini kita sama-sama sudah diberikan kesehatan Pak ya. Iya. Insya Allah bisa menjalankan kegiatan kita sebagaimana biasanya Pak. Amin. Banyak Pak.
pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak karena sudi menunaikan permohonan saya, bahwa seperti yang saya omongkan ke Bapak semalam, bahwa pada hari ini saya akan coba melakukan suatu kegiatan kolaborasi, ya Pak ya, kolaborasi ini suatu berbagi lah Pak ya, berbagi pengalaman Bapak selama ini menjadi kepala sekolah. Dan tentu Bapak banyak Pak ya memberikan keputusan ataupun mengambil keputusan untuk kita bersama Pak ya. Mungkin Pak kalau Bapak bisa cerita Pak ya, mungkin tentu ada Pak ya yang namanya keputusan yang kadang membingungkan Pak ya. Iya. Kadang-kadang keputusan itu berpihak untuk yang satu orang ataupun berpihak yang satu lainnya. Artinya serba salah kan Pak ya mengambil sebuah keputusan. Iya. Pasti ada Pak ya? Ada Pak. Oh ya Pak. Bapak udah berapa lama Pak di sekolah kita nih? Kita di sini mulai dari tahun 2019. 2019 Pak ya? 2019 ya? 2000. Oh ya Pak, berarti sekitar 2018 Pak ya? Iya. Sudah jelas Pak, kalau 2019 pasti banyak sekali pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan Pak ya? Iya. Baik Pak, jadi kolaborasi kita pada hari ini sesuai dengan tujuan kita itulah Pak. Jadi dengan ada pengalaman Bapak terhadap mengambil keputusan, nanti bisa berbagi sama kita Pak. Bisa. Amin Pak ya. Iya. Baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi Pak, mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu kan sebuah kadang ada sebuah dilema, Iya, kemudian ada juga ada sebuah rujukan moral Pak. Pak. Oke, baik Pak Alwadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan untuk mewawancarai saya. Ini mungkin sebuah kehormatan yang diberikan pada untuk saling berbagi dalam forum kolaborasi ini. Berbicara masalah dilema tadi Pak, dilema ITK dan rujukan moral ini punya sedikit perbedaan, tapi hampir sama. Jika dilema itu suatu keputusan diambil di mana ada dua pilihan itu Pak, yaitu antara benar lawan benar. Sedangkan rujukan moral itu suatu keputusan diambil di mana ada dua pilihan, yaitu antara benar lawan salah. Jadi di sini Pak bingung jadi kita Pak ya, untuk bagaimana mengambil suatu sikap ini tadi. Berarti rujukan moral ini satunya ada yang bertentangan dengan hukum. Jadi dari melihat sisi salah dan benarnya itu kita dapat mengidentifikasi mana yang dilema moral dan mana yang rujukan moral. Ini harus kita pahami Pak antara dua dilema ini Pak. Baik, selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana cara Bapak mengambil keputusan itu Pak? Iya Pak. Jika pengambilan keputusan yang sama benar, ini saya selalu mengambil keputusan yang akhir atau kedepannya. Bagaimana nantinya terkadang lihat juga kasusnya ya Pak, kasusnya seperti apa. Kalau harus sesuai dengan aturan yang sesuai dengan aturannya Pak. Oh berarti ya. Cara Bapak mengambil keputusan ini nanti berarti keputusan itu sama-sama benar. Berarti ya. Lihat dulu lah Pak ya. Lihat dulu gimana. Lihat dulu bagaimana penyelesaiannya. Berarti sesuai dengan aturannya tadi. Sesuai dengan aturan berarti ya. depannya seperti apa? Seperti apa ya. Berarti prinsipnya seperti itu Pak ya. Iya Pak. Baik Pak. Jadi kan Bapak tadi kan mengambil sebuah keputusan. Berarti itu mana yang baik, mana yang bagusnya ke depannya seperti apa. Mungkin Bapak punya langkah-langkah nggak Pak? Atau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Baik Pak.
mungkin selama ini langkah-langkah yang saya lakukan di sekolah kita ini seperti langkah pertama itu terutama itu mengidentifikasi masalah tersebut, Pak. Setelah mengidentifikasi, kita cari solusinya. Bagaimana solusinya? Apa permasalahannya itu, Pak? Dengan berkolaborasi masyarakat, musyawarah dengan majelis guru, kemudian cari suatu solusi yang terbaik. Terbaik bagi yang punya kasus, terbaik juga bagi yang sekolah atau institusi kita. Tentunya dengan dasar-dasar atau fakta-fakta yang kuat untuk didukung. Berarti langkah-langkah yang Bapak ambil itu yang pertama mengidentifikasi dulu Pak ya. Iya, jadi pastinya, Pak. identifikasi dulu permasalahannya itu apa? Ya. Lalu dimusyawarahkan. Musyawarahkan, iya, Pak. Bermusyawarah dengan majelis guru, kemudian dengan institusi lainnya. Iya. Ya, tentu mengumpul fakta-fakta yang kuat Pak ya sebelum mengambil keputusan. Ya Pak, sangat luar biasa sekali. Baik Pak, untuk selanjutnya tentu hal apa ya, tentu ada hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif nih. Berarti efektif ini lebih senang, yang penting lah. Nah, tadi yang efektif, yang bagus atau yang lebih cepatnya seperti apa dalam Bapak pengambilan keputusan. Ini khusus dilema etika dari Pak. Etika dari Pak ya. Iya Pak. Oke Pak, baik. Yang paling efektif itu Pak, diajak diskusi musyawarah. Diajak kita diskusi bersama, musyawarah bersama. Kalau masalah kasusnya itu berkaitan dengan hanya satu orang guru, dengan guru atau dengan lingkungan sekolah, atau jika ada kasus yang agak berat, biasanya saya selalu berkomunikasi dengan atasan, ya seperti misalnya pengawas kita sekolah itu Pak. Oh gitu Pak ya? Iya pasti itu Pak. Itu yang paling efektif. Itu yang paling efektif, yang itu kasus yang paling berat Pak. Iya Pak. Berarti cara efektif Bapak ini berarti yang jelas itu musyawarah dulu Pak ya. Iya pasti. Setelah musyawarah, udah itu jika kasus itu besar, tentu kita berkomunikasi dengan atasan Pak ya. Salah satunya ada pengawas Pak ya. Benar Pak. Iya Pak. Jadi ini Pak. Tentu selama Bapak menjadi kepala sekolah dari kan mulai 2018 tadi Pak ya. Iya. Ya, di sini tentu seperti saya katakan tadi tentu sudah banyak pengalaman. Tentu selain banyak pengalaman tentu banyak tantangannya Pak ya. Iya, mungkin kira-kira apa Pak Bapak bisa ceritakan atau pengalaman Bapak menyelesaikan kasus yang mungkin kira agak mempunyai tantangan yang agak berat ya Pak untuk mengambil keputusan dilema. Mungkin seperti tantangan kasus seperti apa tuh Pak? Tantangan yang paling berat Pak ya. Iya Pak. Sedangkan guru yang ada ya tidak mungkin pada jurusannya, tidak mungkin Pak ini guru kelas ya. Jadi di sini ya yang tantangan yang berat untuk kita mau diambil bagaimana, tak diambil kita membutuhkan di sekolah gitu. Berarti kan di sekolah kita kan Pak memang tidak ada yang honor dibiayai oleh dana bos Pak ya. Iya Pak. Iya. Nah, itu mereka udah bertugas di kelas masing-masing. Kelas masing-masing. Nah, jadi di satu sisi kita butuh tenaga operator kan Pak ya, yang pastinya Pak, bagus kan. Bagus. Sedangkan dana sekolah kita itu sangat minim kan. Iya Pak. Berarti suatu tantangan Bapak untuk mengambil keputusan pasti sangat sulit Pak ya. Mungkin sangat sulit. Karena saya pun kalau di posisi Bapak mungkin ya mungkin juga Pak ya. Karena jumlah muridnya pun sedikit. Iya. Jumlah sedikit tentu nak mengambilnya macam mana Pak ya. Iya. Sedangkan nanti honor yang baru itu tentu kita membutuhkan biaya membayar gaji mereka juga. Bayar OPS-nya Pak, ya bayar guru honor sekolahnya Pak, ya segala macamnya. Berarti kalau OPS itu diambil tentu otomatis gaji bos dari guru honor Pak itu tentu udah berkurang Pak ya. Berkurang ya itu tadi Pak makanya. Ya memang sebuah dilema juga Pak. Pak. Pastinya Pak ya itu tadi. Itu apakah ada Pak? Apakah ada mungkin tanggapan atau komen dari teman-teman guru honor yang 4 orang itu Pak? Ya bertanya sama Bapak. Mereka ini tetap ada bertanya Pak ya, cuman bagaimana ya memang harus mengambil suatu perusahaan tadi OPS tadi harus kita ambil juga bagaimanapun. Jadi ya kita konsultasi lah Pak sebanyak 4 orang yang tadi bagaimana gaji honornya mereka ini Pak. Jadi kasihan juga kita Pak. Iya Pak. Pasti dilema Pak ya. Iya pasti Pak. Oke baik Pak. Jadi ini berikutnya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah
jadwal Pak atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus nih Pak? Iya, baik Pak. Jika ditanya jadwal tertentu ini Pak dalam menyelesaikan kasus, ya saya tuh sih tidak ada jadwalnya Pak. Ya, masa ada hari ini harus jadwal kasus. Berarti, iya Pak. Berarti jadwal kasusnya pun ada jadwal itu. Iya Pak. Jadi biasanya jika ada kasus atau masalah yang terjadi di sekolah kita itu Pak, biasanya saya secepatnya tanggaplah Pak. Mungkin menyelesaikannya, terkecuali ada kasus-kasus yang butuh proses. Nah, proses ini kan nggak lama lah kita mengatasi ya. Berarti kasus-kasus besar ya, Pak ya. kasus besar misalnya ya. Dalam proses mengatasinya, karena prinsipnya bagi saya semakin cepat kasus tersebut diselesaikan ya semakin baik Pak. Baik itu tidak merebak untuk memperluas apalagi sampai ke publik umum Pak. Jadi kalau secepatnya. Tapi kalau yang berat itu memang harus perlu proses dan butuh waktu lah gitu Pak ya. Berarti simpelnya Bapak menyelesaikan masalah itu tak ada jadwal Pak ya. Tak ada jadwal. Begitu ada permasalahan, ya, jadi Bapak bisa atasi secepatnya ya, dengan teknik Bapak tadi musyawarah dulu sama institusi yang lain Pak ya. Iya Pak. Kecuali memang kasusnya besar Pak ya. Iya. Kita mungkin butuh bertanya-tanya dulu sama atasan Pak ya. Ya Pak, luar biasa sekali. Baik Pak, mungkin dalam Bapak menyelesaikan masalah ini Pak, mungkin adakah orang-orang lain yang terlibat Pak atau seseorang yang menjadi faktor mempermudahkan atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini Pak? Ada nggak Pak? Ya mestinya ada lah Pak. Ya? Kalau mestinya ada, karena gini Pak, biasanya kalau saya ya, dengan kasus yang saya alami di sekolah kita ini Pak, ya, selain berkolaborasi dengan majelis guru, juga kita musyawarah dengan pihak-pihak luar, seperti misalnya wali murid, wali murid, juga atasan kita seperti pengawas sekolah, ya itu kita libatkan Pak. Ya, gitu Pak ya. Berarti lihat kasusnya lah Pak ya. Ya, Jadi kalau kasusnya itu dengan guru, mungkin kita sesama guru musyawarah Pak ya. Kalau mungkin tidak secara luas. Kalau luas itu berat ya, kita harus melibatkan dengan pengawas, dengan masyarakat. Apalagi mungkin kasus kita dengan murid kan. Iya, pasti ya, murid terlibat. Iya Pak ya. Ya, bagus sekali Pak ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak ya. Iya. Ya, mungkin dari semua hal-hal yang telah disampaikan tadi Pak ya, mulai dari pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau hikmahnya dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan di daerah tadi Pak. Apa kira Pak bisa kita petik lah? Oke, baik Pak ya. Yang bisa kita petik dalam pembelajaran ini Pak ya, yang dapat kita petik adalah sebagai pengambil keputusan kita harus mempunyai prinsip-prinsip Pak terhadap apa keputusan yang sudah kita ambil dalam menyelesaikan suatu kasus. Ini Pak yang dalam pembelajaran suatu keputusan tadi Pak. Yang bisa kita ambil Pak ya. Berarti prinsip Pak ya. Iya, prinsip terhadap apa yang sudah kita ambil Pak ya. Iya, kita putuskan ya. Kedepannya bakal seperti apa? Seperti apa? Adakah itu berpihak sama sekolah saja atau pihak yang lain Pak ya? Iya. Baik Pak, luar biasa sekali Pak. Alhamdulillah Pak, dengan saya melakukan wawancara ini, alhamdulillah saya bisa mencari pengalaman atau Bapak juga bisa berbagi Pak ya, pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil sebuah keputusan Pak ya. Iya. Mungkin ini sebuah masukan juga untuk saya ke depannya dalam kita sama-sama menyelesaikan yang namanya dilema etika. Kalau kita pikirkan dilema etika ini pasti akan ada Pak ya. Pasti ya. Jelas Pak. Jadi simpulannya dilema etika ini suatu keputusan yang kita ambil ada dua pilihan Pak ya. Dua-duanya benar. Seperti kata sobat ya. Dua-duanya benar. Tapi ada yang benar, ada salah Pak. Itu ya. Yang satunya lagi Pak ya. Iya. Oke Pak. Alhamdulillah Pak. Nampaknya dengan Bapak menjawab kesimpulan tadi, berarti maka berakhir pula wawancara kita pada hari ini Pak. Wawancara saya sebagai memenuhi tugas daripada program guru penggerak angkatan 6 nih Pak ya. Oke, nah saya seperti tadi mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan waktu yang telah Bapak luangkan
Semoga kedepannya sekolah kita lebih maju ya Pak ya. Amin. Amin. Semoga amal ibadah kita didekati yang Maha. Mungkin hanya yang saya sampaikan Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Pak ya. Selamat siang. Terima kasih Pak.